Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Hai sahabat Seeds, balik lagi di Seeds Talk bareng aku Indi. Hari ini aku kedatangan tamu spesial nih, kita dari suara.id. Di sini yang nemenin aku ada Kak Gibran. Hai Kak Gibran. Halo. Mungkin boleh dong perkenalan, say hi sama teman-teman Oke, Seeds. baik. Halo, perkenalkan nama saya Gibran Narazi. Saya ya panggil aja Gibran gitu. Saya co-founder dari media dari Suara namanya. Oke, mungkin boleh cerita juga dong Kak Gibran nih apa sih kegiatannya selain fokus dari Suara itu juga? Oh, kalau selain dari situ sih sebenarnya saya kan masih mahasiswa ya. Oke. Ya, jadi saya kuliah. Temen kalau di luar dari itu, ya pekerjaan saya ya memang membuat konten, nyusun rencana sekiranya konten apa nih yang sekiranya mau dibahas selanjutnya, dan ya biasanya kalau ada konten-konten yang mau dibahas, ya saya kirim ke tim saya gitu untuk nulis naskah segala macam. Oh, oke. Emang sekarang kuliahnya ngambil jurusan apa nih, Kak? Ini sebenarnya saya kuliahnya itu kan kalau dilihat dari medianya kan saya bahas ekonomi tentang finance segala macam. Tapi sebenarnya saya kuliahnya tuh kuliah di jurusannya ini informatika. Oh, wow. Oke. Jurusan IT, Pak. Mungkin boleh cerita juga sedikit tentang dari Suara itu sendiri tuh apa sih? Media apa sih dia tuh? Jadi gitu. sebenarnya dari Suara ini media yang membahas seputar finance, bisnis, investasi, dan hal-hal lainnya yang pokoknya berkaitan gitu. Dan yang seharusnya membedakan dari Suara dengan media-media yang lainnya yang sudah ada gitu ya. Dari Suara ini tuh membahas segala sesuatu tuh menggunakan skala rasionalitas. Kan biasanya kan kalau orang-orang tuh membahas dari misalnya di media hukum gitu misalnya. Nah, dia membahas dari segi hukumnya atau dari segi lain-lain. Nah, kalau saya ini lebih lebih utama tuh skala rasionalitas. Jadi membahas suatu topik itu gimana caranya itu biar itu masuk ke masuk akal ke semua orang gitu, ke semua penonton. Nah, dan juga pembahasan saya tuh saya usahain yang pembahasan itu nggak dibahas sama media lain. Oke. Emang apa yang membuat tertarik bisa kontennya tuh fokusnya di bidang itu? Mungkin ini tarik di awal mula saya ke dunia finance, bisnis segala macam ya. Yeah. Saya tuh mulai bangun usaha itu dari umur 15 tahun, itu pas dari SMA kelas 1 lah sekitar. Saya jualan keripik tuh waktu itu. Nah, dari situ kan saya selain saya dari bisnis itu, saya kan pelajarin tuh gimana caranya sih biar bisnis ini tuh bisa berkembang gitu. Otomatis saya mau nggak mau pelajarin tentang bisnis. Nah, dari bisnis ini kan berkaitan ya dengan finance, investasi segala macam. Di situ saya belajar apa itu saham segala macam. Nah, dari situ saya mulai timbul kayak ada ketertarikan gitu untuk ke situnya. Nah, setelah jalan dari bikin usaha itu, jalan sekitar 3 tahun ya kalau nggak salah. Saya iseng lah, karena kan saya ngerasa saya tahu sesuatu tentang ekonomi segala macam, saya udah belajarin. Cuman kayak sayang banget kalau ini cuma ngendap di otak saya doang. Nah, akhirnya saya waktu iseng-iseng doang sih sebenarnya bikin konten kayak ngebahas tentang fenomena-fenomena ekonomi gitu kan. Nah, akhirnya nggak tahu dari situ di video ke-5 atau berapa ya, itu lumayan naik dah tuh videonya. Nah, dari situ saya tertarik untuk lanjutin ini, terusin. Karena ternyata audiensnya banyak ya, lumayan ya. Dan banyak yang suka juga kebetulan waktu itu. Langsung banyak subscriber langsung nambah lumayan waktu itu sih. Oh, wow. Awalnya dari Berarti YouTube. itu sekitar tahun berapa tuh, Kak? Itu 2022. Oh, oke. Belum terlalu lama banget sih, masih 1 tahunan lah. Oke, terus tadi kan Kak Gibran juga cerita gimana untuk topik-topik tersebut itu gimana caranya relevan, make sense gitu ya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya cara cari topik atau gini. bahasan yang relevan, terus trennya juga kan pasti harus ngikutin tren yang ada juga kan. Betul. Gimana Oke, tuh? gini. Kalau yang saya selama pengalaman saya, konten yang viral itu dan konten yang menarik itu ada 2. Itu pertama dia kontroversi, yang kedua itu empati. Iya. Nah, menurut saya kalau mau bikin konten yang boom lah gitu, yang dia tuh naik, itu pilih salah satu dari kedua itu, atau kalau bisa gabung dua-duanya. Nah, menurut saya sesekali itu bikin kontroversi, bikin konten-konten yang sekiranya ini pembahasannya orang tuh mikirnya bertolak belakang dengan konten ini. Dan saya rasa itu juga cepat naik ya. Dan yang kedua ini yang empati. Saya itu lebih banyak manfaatin empati ini. Gimana cara saya bisa menemukan konten-konten yang sekiranya relevan? Saya menggunakan yang namanya naluri sih. Biasanya kan saya tuh mikir gini, kalau hidup kita tuh sebenarnya sama orang lain nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Apa yang kita alamin, kemungkinan orang lain tuh pasti alamin.
Nah, makanya dari situ saya manfaatin naluri saya itu untuk bikin konten dan membahas dari segi ekonominya gitu. Oke. Berarti sebenarnya juga dari sudut pandang pribadi juga gitu ya? Iya, Soalnya aku bener. juga lihat kontennya banyak juga kayak misalkan depannya judulnya apa, terus habis itu pas di slide kayak ada insight-insight Iya, sendiri gitu ya. betul, betul. Oh, oke. Terus nih, gimana? Jadi kalau untuk Kak Gibran sendiri berarti selain bahas financial, keuangan kayak gini-gini emang seneng juga ngatur kayak financial planning kayak gitu-gitu, itu gimana? Oh, jujur saya sebenarnya suka, cuman saya tuh nggak suka yang kayak, kan kalau influencer keuangan itu kan dia suka ribet lah istilah ininya. Iya. Mereka sekian persen taruh sini atau Mhm. misalnya beli ini beli itu. Sebenarnya simpel sih kalau financial planning itu sesimpel kayak naikin pendapatan dan kurangin pengeluaran, dan dari yang gap antara pengeluaran dan pendapatan itu dimasukin ke diinvestasiin, ditabung atau apa, itu namanya savings rate. Nah, jadi Oke. gimana caranya bikin savings rate itu tinggi aja, dan ya sesimpel itu sih. Jadi ketika uang itu dapat, saya langsung cut kayak sekitar, karena saya masih muda dan masih belum ada tanggungan ya. Iya. Jadi kita 70-80% itu langsung saya tabungin, dan sisanya itu baru saya belanjain. Sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya simpel, Simpel. tapi kan kadang mindset orang-orang apalagi anak muda masih suka susah buat nabung. Nah, kalau dari pribadi Kak Gibran sendiri gimana nih? Sebenarnya kalau itu lebih lebih di apa ya, harus cari tahu alasan kenapa kita tuh harus nabungnya itu, harus investasi. Kalau saya lebih condong ke investasi sih sebenarnya. Oke. Lebih condong ke investasinya. Jadi gini, kenapa saya tuh tertarik banget buat kayak ambisius lah gitu. Kenapa pengennya investasi terus? Karena saya mikir gini, ibaratnya kalau kita ibarat nih ya, ada seekor ayam misalnya sama telur. Itu jangan potong ayamnya, tapi makan telurnya. Oke. Ngerti nggak? Jadi kalau kita dapat uang itu ibaratnya kayak itu ayamnya. Nah, dari hasil investasi itu yang kita belanjain. Nah, kenapa saya ambisius buat semakin banyak investasinya itu? Karena semakin besar modal yang kita pakai buat investasi, itu semakin cepat juga waktu kita mendapatkan uang yang kita butuhkan gitu. Oke. Berarti kayak muter di situ juga gitu. Iya, jadi hasil dari investasi itu ya itulah. Jadi ibaratnya kalau sebenarnya tanamin diri sendiri sih, kalau investasi gitu kan dari return investasi. Jadi kayak beli apapun itu terasa gratis aja. Benar. Ya berarti harus pintar juga kan kita gimana caranya ya pendapatan kita itu pengeluaran kita nggak mengganggu. Iya, betul. Kalau itu dapat misalnya saya dapat 10 juta lah gitu misalnya. Itu 10 juta itu bukan uang kita yang harus diiniin sebenarnya, bukan yang harus dihabisin gitu aja, bukan. Itu ibaratnya kayak itu ayamnya. Nah, gimana caranya ayam ini harus bertelur, dan telur itu yang kita makan. Betul. Aku setuju. Karena kan banyak banget orang ya anak muda apalagi ya. Banyak banget orang anak muda baru kerja, baru ngerasain punya gaji, ya maunya spend langsung gitu langsung kan. dihabisin gitu. Betul. Oke. Terus nih, aku mau nanya juga, kalau menurut Kak Gibran, arti hemat dalam mengatur keuangan tuh gimana? Soalnya kan ada orang yang bilang tuh kayak hemat sama dengan pelit. Oh enggak, ini sebenarnya banyak orang yang salah kaprah ya. Betul. Hemat itu berbeda dengan pelit. Ini bedanya tuh kalau hemat itu kayak dia melihat sesuatu itu dari nilainya, dari value-nya. Uang itu kan ketika kita belanja itu kan bertukar value, bertukar nilai. Kita lihat dari nilai uang itu. Kita dapat apa yang kita dapat. Itu hemat. Cuma kalau dia merasa itu nggak worth it dengan uang yang dikeluarkan dan dia nggak butuh banget, itu namanya hemat. Tapi kalau pelit, orang itu butuh gitu. Dia butuh hal itu, tapi dia nggak mau keluar uang karena dia mau ngumpulin uang itu. Itu yang beda. Misalnya kalau hemat itu misal punya handphone nih, terus ada handphone baru keluar. Nah, kalau dia hemat, dia sebenarnya mampu beli handphone itu sebenarnya. Dia beli 10 pun mampu sebenarnya. Cuman karena dia merasa itu nggak ada urgensi yang harus dia beli itu, dia tahan itu. Cuma kalau pelit itu misalnya gini, dia rela nggak makan siang gitu misalnya, cuma karena dia mau ngumpulin duit, padahal dia butuh makan siang itu. Dan menurut saya kalau hemat itu berdampak lebih apa ya, hemat itu bakal berdampak lebih besar uang yang kita keluarkan. Karena kalau misalnya kayak dia hemat gak makan siang segala macem, itu dia ntar bisa sakit ya kan, ntar justru uangnya lebih banyak buat beli obat segala macem gitu. Justru pelit itu yang nggak dibolehin itu sebenarnya. Ya, aku setuju banget tuh. Karena kalau konsep hemat itu sendiri, menurut aku itu lebih ke kayak kita bijak menggunakan uang. Betul. Kita bijak dalam spendingnya juga gitu kan ya. Kita membutuhkan apa ya,
ya itu sesuai dengan memang apa yang kita Yes, butuhkan. setuju. Bukan yang kayak impulsif juga ya sebenarnya ya. Setuju, betul. Terus itu termasuk realistis juga, bener tuh, aku setuju. Kayak misalkan tadi Kak Gibran bilang misalkan kita butuh makan siang tapi kita nggak mau beli, kalau itu emang pelit ya namanya Itu ya. pelit banget. Tapi kan kita hidup realistis ya, Realistis. betul. Contohnya deh, aku misalkan mau kerja, aku butuh handphone yang memadai aku. Terus aku beli, let's say iPhone 15. Bukan berarti aku impulsif, iya, tapi karena betul. memang membutuhkan. Justru itu bisa jadi investasi sebenarnya. Betul, iya, aku setuju banget tuh. Oke, nah terus nih, selain hemat, strategi apa sih yang kira-kira nih bisa buat hidup nyaman tapi finansialnya itu juga aman? Simpelnya naikin pendapatan. Itu simpel banget. Karena uang itu kan ibaratnya kayak sebuah, saya melihat uang itu kayak sebuah game itu misalnya. Dan di game ini, kita tuh pilihannya antara naikin pendapatan atau kurangin pengeluaran. Cuma kan problemnya, kalau kita mainin yang hemat pengeluaran, hemat itu ada batasnya. Ya, kita misalnya memang harusnya keluar 3 juta, ya itu nggak bisa hemat gimana lagi, emang udah harus segitu yang keluar gitu. Tapi kalau yang naikin pendapatan, ini unlimited. Dia bisa entah sambilan kayak freelance sambil jualan, itu kan bisa naik terus gitu kan. Nah, selain daripada hemat itu ya naikin pendapatan itu. Dan dari pendapatan ini kan gap-nya ini kan apa namanya ya? Berarti kalau pendapatan kita naik dan pengeluaran kita dikurangin, selain hemat, ini kan ada gap-nya nih. Gap ini namanya savings rate. Nah, savings rate ini ditabung gitu. Jadi kalau punya tabungan yang banyak, nah itu berasa lebih aman. Iya, setuju aku. Bener-bener. Selain nabung nih, kalau menurut Kak Gibran, seberapa penting sih kita bikin financial planning kayak gitu? Soalnya kadang-kadang kan ada orang yang ya udah nggak spend aja gitu. Kadang kan ada juga yang udah planning bulan ini segini buat ini, segini buat ini gitu. Sebenarnya ini tergantung situasinya sih, tergantung kondisi orang tersebut gitu. Jadi kalau misal apa ya, berarti orang dia kayak misalnya kayak saya gitu, belum ada tanggungan segala macam, menurut saya justru bukan waktu untuk berhemat, bukan waktu untuk kayak nabung atau financial planning segala macam, karena takutnya tuh saya melakukan apa ya namanya ya, financial planning itu malah jadi sesuatu hal yang menekan saya gitu. Jadi pressure. Jadi malah menekan saya. Yang harus saya keluarnya ke sini, tapi kok malah ketahan-tahan gitu kan. Nah, menurut saya sebenarnya kalau kayak seberapa pentingnya balik ke situasinya juga sih gitu. Ya, balik ke diri masing-masing ya. Tapi ya itu dia, menurut aku memang kalau kita udah megang duit harus bijak sih ya. Bener. Iya. Uang itu kan dominan ke psikologi sebenarnya. Betul. Nah, oke. Balik lagi ke kebijakan menggunakan uang. Apalagi untuk anak muda nih. Aku melihat Kak Gibran juga tadi cerita masih mahasiswa segala macam, berarti masih sangat muda gitu ya. Dan untuk berpikiran bijak menggunakan uang, nggak impulsif kayak tadi. Aku tuh penasaran gitu. Gimana caranya menghindari diri kita buat nggak impulsif, apalagi habis gajian gitu ya. Ini kan aku nanya dari kacamata Kak Gibran nih, seorang mahasiswa gitu. Karena kan kadang orang-orang mulai kerja itu ketika lulus kuliah, terus dia baru dapat gaji pertama misalkan, itu kan biasanya orang, aduh itu sangat, menurut aku normal sih untuk orang impulsif ketika menerima gaji pertama gitu ya. Betul. Tapi gimana nih cara kita akhirnya nggak terlena untuk impulsif itu, karena kalau keterusan itu kan bisa bahaya juga boros, gitu menurut dan aku. itu lebih kayak ibaratnya lari di tempat aja gitu. Betul, kan hidup dari gaji ke gaji gitu. Karena kan pastinya kita juga hidup, apalagi seiring berjalannya waktu, semakin kita dewasa kita kan pasti butuh saving juga. Betul. Ya, nah betul. Itu gimana caranya kita bikin pikiran, punya mindset gitu kayak Kak Gibran ini sekarang deh. Itu lebih, kalau dari saya pribadi ya, itu lebih ke bangun kebiasaan sih, bangun habit kebiasaan. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau misalnya dapat uang begitu, pokoknya anggap aja nggak usah banyak mikir segala macam. Ketika uang itu dapat, langsung dipotong aja, mau sekian persen. Misalnya kalau masih muda belum ada tanggungan segala macam, itu bisa 70-80% lah itu langsung di-cut aja. Itu nggak usah banyak mikir. Karena orang tuh biasanya kalau uang itu nggak langsung di-cut, nggak diapa-apain, kayak ntar dulu deh di ininya. Itu kayak ada apa ya, ibaratnya ya, tiba-tiba tuh kayak ada satu hal yang kita rasa penting dikeluarin,
Dan itu padahal nggak penting-penting banget, dan itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau kita uang itu kita tahan terus ya. Tapi kalau misalnya kita udah nge-cut gitu duluan, kita anggap uang itu udah nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya ketika uang itu udah nggak ada dan sisanya ini kan, kalau saya savings rate itu di 80% lah, 70-80%. Jadi sekitar 30-20%-nya itu, nah itu baru saya belanjain, dan itu akan terhindar dari impulsif buying segala macam. Sekalipun mau ibaratnya beli barang-barang yang impulsif segala macam kayak gitu, itu saya nggak merasa berdosa karena 70-nya itu udah saya amanin itu. Jadi ya di-cut dulu aja. Langsung di-cut aja. Nah, aku penasaran juga nih, awalnya gimana tuh? Maksudnya ya masa dari awal langsung ada pikiran gue harus langsung nabung deh nih 70% gini gitu. Awalnya gimana tuh? Maksudnya bisa berpikir seperti itu? Punya mindset kayak gitu? Oh, itu lebih ke gimana emang ya? Dari Kak Gibrannya emang senang menabung, nggak dari sih, kecil bagaimana? bisa dibilang begitu juga sih. Itu memang dari enggak, karena habit saya sih. Ini sebenarnya ya ini mungkin sebenarnya ini jawaban yang subjektif juga sih sebenarnya. Ini kan tergantung situasi orang. Kalau dari saya pribadi, kenapa saya punya pemikiran kayak gitu? Karena saya dari awal dulu nyoba nyebur ke saham gitu, main saham. Saya tuh seneng gitu ngelihat uang saya tuh naik lah gitu kan, angka intinya. Dan itu bener-bener ngebuat psikologi saya tuh untuk pokoknya cari uang sebanyak-banyaknya buat ditaruh ke situ. Karena itu bener-bener ngebikin apa ya, itu tuh menambah motivasi. Jadi kalau misalnya buat yang belum nyoba segala macam, ya mulai aja dulu buat untuk investasi, nabung, ntar juga bakal tertanam sendiri. Intinya mau bangun kebiasaan sih, bangun habit. Ya benar, harus konsisten kalau seperti konsisten itu. Betul. Iya. Kak Gibran tadi sendiri juga cerita kalau Kak Gibran investasi ya? Investasinya di apa tuh, Kak? Kalau sekarang ini saya mostly di crypto. Oke. Emang udah senang main kripto dari? Enggak begitu lama sih. Cuman yang saya suka ini ya loh, teknologinya itu. Kan saya awalnya di saham tuh. Saya umur 16 tahun saya investasi di saham ya. Terus pas saya cobain segala macam, nah saya akhirnya pindah lah gitu ke kripto. Nah ini orang biasanya tuh belajar kripto tuh susah kan. Dia kayak, wah ini teknologinya ini segala macam. Enggak, kalau saya kan kebetulan pindah dari saham ya. Dari saham tuh terus sebagian besar ke kripto gitu. Jadi menurut saya belajar di situ tuh nggak begitu susah-susah banget gitu. Saya pindah ke kripto karena saya suka teknologinya. Itu ibarat kayak bisnis Web3 gitu. Kan saya kan background IT juga gitu ya kuliahnya. Jadi ya kebetulan suka aja gitu teknologi tersebut. Oh, jadinya ngejalaninnya juga seru gitu ya? Iya, seru aja. Lebih masuk gitu. Oke, balik lagi ke medianya Kak Gibran tadi, dari suara.id ini. Itu berarti sekarang Kak Gibran udah punya tim untuk media tersebut? Cuman masih kecil lah, orang masih baru. Oh ya, seru banget tapi ya. Terus untuk ide-ide konten itu sendirinya, maksudnya kayak tiap minggu gitu berarti sering posting juga ya? Iya, sering. Maksudnya rutin? Iya, karena sebenarnya konten-konten yang saya berarti yang dari suara itu posting, sebenarnya itu konten-konten yang udah ada di kepala saya sejak lama banget gitu. Karena saya yang tadi saya bilang, saya belajar finance, belajar investasi, ekonomi segala macam itu dari umur 15 tahun gitu. Jadi selama itu tuh ngendep aja gitu di otak gitu. Sebelum saya bikin dari suara ini. Nah, akhirnya ketika dari suara ini dibentuk, ya udah saya tuangin apa yang saya tahu gitu. Nah, dan selain itu juga saya kadang menemu ide-ide seperti itu baca-baca aja sih, sering entah baca buku, artikel, baca-baca. Apalagi kayak biasanya tuh di sosial media, pokoknya intinya harus up to date sama apa yang terjadi dengan sekarang sih, tren-tren sekarang. Dan kita bahas dari segi konten kita ini bahas apa. Kalau media kita ini kan misalnya media kayak saya nih, finance atau ekonomi. Saya membahas suatu fenomena itu dari segi ekonominya. Kayak misalnya sekarang kan lagi rame banget nih tentang pilpres segala macam. Nah, itu saya bahas tentang dari ekonominya. Oke, iya. Jadi tetap ngikutin tren juga ya? Ikutin tren, dan ya sesekali ada yang saya tahu, emang udah dari lama saya tahu gitu. Seru banget. Mungkin terakhir nih, boleh deh Kak Gibran share ke teman-teman Seeds gimana caranya supaya kita bisa ngubah mindset diri agar punya keuangan yang sehat kayak tadi mungkin cerita. Jadi saya sebenarnya uang itu lebih kepada mayoritas dikontrol oleh psikologis kita sebagai manusia gitu. Karena orang yang kaya pun bisa jatuh miskin karena psikologinya buruk. Dan orang yang miskin pun dia bisa naik kelas sosial dia karena psikologisnya baik tentang uang ya. Karena kalau kita lihat di bukunya Psychology of Money,
Uang itu bukan dari seberapa pintarnya, tapi dari seberapa baik hubungan kita dengan uang. Gitu. Jadi itu memang mostly dipengaruhi oleh psikologi kita. Nah, maka dari itu kita harus tanamin di psikologis kita, mindset kita bahwa kalau saya itu tuh ngibaratin uang harus dengan apa ya? Menganalogikan uang dengan sesuatu hal yang memang berdampak pada kita. Kayak misalnya, saya menganalogikan uang itu ibarat kayak darah kita gitu misalnya. Kalau kita kehabisan darah, bisa mati dong, ya kan? Atau pingsan segala macam. Saya mikir gimana caranya supaya darah kita ini nggak habis. Jadi pokoknya pikir gimana itu darah itu nggak keluar terus gitu. Jadi itu pokoknya tanamin mindset sesuatu hal yang apa ya, yang berkaitan banget, yang memang relate banget ke hidup kita. Gitu. Jadi analogin uang itu apa sih sebenarnya? Diibaratin uang itu. Jadi perbaikin ke psikologisnya dan bangun kebiasaan terhadap uang itu harus banget. Sering-sering lah baca-baca tentang keuangan, pelajarin konsep dari uang itu apa. Ini orang banyak yang salah kaprah gitu tentang uang. Orang tuh mikir uang itu apa ya, sesuatu hal yang membuat dia bahagia segala macam kan. Makanya dia bekerja dan akhirnya dia bekerja hanya untuk uang, tapi dia nggak melihat uang itu apa sebenarnya. Gitu. Uang itu kan sebenarnya pertukaran value. Nah, jadi kalau misalnya mau perbaikin atau mau punya keuangan yang sehat, nah itu gimana caranya buat naikin pendapatan kita. Intinya sebenarnya simpel sih kayak yang tadi bilang, kurangin pengeluaran, naikin pendapatan, dan naikin pendapatan ini dengan cara upgrade terus skill yang sekiranya berani dibayar mahal. Gitu. Itu sih sebenarnya langsung dari rumah. Oke, keren banget. Tapi yang paling aku highlights dan aku super setuju, apalagi untuk pemula istilahnya ya, itu bangun kebiasaannya. Betul, karena yang saya lihat ya, kesalahan dari anak-anak muda ya gitu ketika dapat uang. Ini yang saya lihat ya dari teman-teman saya yang seumuran saya yang dia dapat uang tiba-tiba langsung gede gitu, yang sebelumnya dia nggak pernah megang. Problemnya itu ada di mereka tuh shock ketika dapat uang itu. Mereka langsung spending buat party lah sama teman-temannya. Mereka beli sesuatu hal yang cuma karena dilihat lucu doang atau dilihat dari apa ya, kena money status sih sebenarnya. Mereka tuh ngincar status itu. Terus sebenarnya bukan berarti hal tersebut salah gitu ya. Tapi lebih ke diseimbangkan dengan kemampuan kita juga sih. Dengan kemampuan kita. Jangan kayak ibaratnya cuman lari di tempat doang gitu, kayak hidup dari gaji ke gaji gitu kan. Ya jadi itu sih problem anak muda sekarang itu juga, mereka tuh pada shock ketika dapat uang. Ya aku setuju banget, makanya aku bilang sebenarnya mungkin impulsif di awal-awal menurut aku masih masuk akal dan masih tidak apa-apa, asal tidak menjadi kebiasaan. Dan kita harus bangun kebiasaan untuk bijak mengatur uang. Iya. Bener nggak? Bener. Oke deh, Kak Gibran, thank you banget ya hari ini udah sharing-sharing tentang uang. Semoga sukses terus Kak Gibran, kuliahnya, media dari suaranya. Amin. Pokoknya keren banget. Jangan lupa teman-teman di follow buat dapat insight menarik tentang uang. Oke deh, sahabat Seeds, sekian obrolan aku hari ini dengan Kak Gibran. Thank you udah pada nonton, thank you juga Kak Gibran udah hadir di sini. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing lagi ya Kak. Thank you sahabat Seeds, bye-bye. Bye. Seeds, investing together.